Selamat sore, hai selamat datang di channel AdopTM. Yuk langsung saja, nggak pakai prolog. Langkah pertama untuk memulai Streamlabs adalah mendownload aplikasinya. Baik, rekan-rekan, untuk mendapatkan Streamlabs, pertama rekan-rekan harus mendownload aplikasinya. Khususnya untuk Streamlabs yang versi desktop, rekan-rekan tinggal masukkan di browsernya streamlabs.com. Nanti dia akan dibawa langsung ke websitenya. Kemudian di sini akan muncul beberapa informasi yang dapat rekan-rekan baca, mulai dari format dari Streamlabs-nya itu sendiri. Di sini ada juga langsung tombol downloadnya. Nah, rekan-rekan tinggal klik aja di sini. Untuk besarnya si file instalasinya kurang lebih 240 MB-an. Kita langsung aja klik download. Baik, proses downloadnya udah selesai, kita tinggal langsung buka aja aplikasinya untuk mulai menginstalnya. Sini saya buka open. Oke, untuk tahap yang selanjutnya adalah penginstalan. Nah, di dalam penginstalan seperti biasa ini sangat mudah sekali, kita tinggal agree atau next, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, di sini muncul yang pertama kita agree aja dulu, setuju. Untuk destination folder silakan rekan-rekan bisa milih misal di C atau di destination folder yang lainnya. Misal saya ingin robah di D, boleh. Kalau mau manual ya di C aja. Oke, saya pilih di D, kemudian install. Nah, ketika proses instalasi, usahakan rekan-rekan ya komputernya itu sambil terkoneksi ke internet agar kalau ada komponen yang kurang atau perlu di-download, dia otomatis mendownload. Begitu juga ada komponen yang harus di-update, dia otomatis mengupdate kayak gitu. Nah, kita lihat apakah komputer saya perlu di-update atau di-download komponennya. Nah, ada ya, ternyata harus diperbaharui, yaitu PC Redis-nya. Biasanya ini Microsoft Visual C++ nya. Oke, sudah. Di sini kita di checklist aja ya, run Streamlabs desktop. Kemudian kita tekan finish. Nah, di tahap yang ini kita akan melihat user interface-nya. Nah, inilah ketika kita akan memasuki aplikasi Streamlabs-nya. Jika di rekan-rekan muncul auto configuration, silahkan diikuti saja ya, hampir sama kayak OBS. Berikut untuk tampilan user interface di Streamlabs desktop ini, dimana tampilannya tidak jauh berbeda ya dengan OBS. Dan asal rekan-rekan ketahui bahwasanya secara basic ini sistemnya itu mengambil dari OBS. Kenapa? Karena OBS itu adalah aplikasi open broadcasting yang dimana bisa dikembangkan oleh siapapun, termasuk oleh sistem Streamlabs itu sendiri. Makanya dia secara basic mengambil sistemnya dari OBS. Kemudian di samping kiri rekan-rekan bisa mengeksplornya. Di sini adalah menu. Yang pertama, menu untuk mengganti atau merubah layout disesuaikan dengan keinginan rekan-rekan. Misal tampilannya basic kayak gini, atau bisa dengan kayak gini, ada mini fade-nya. Bisa ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan nantinya ya. Yang banyak scene-nya mau di sini, mini fade-nya mau di sini. Jadi silahkan bisa diatur. Dan ini juga bisa di select dan drag and drop mau diletakkan di mana. Misal ini mau diganti dengan apa, kayak gitu ya. Kemudian untuk yang bawahnya ini untuk melihat mode studionya. Nah, misal di sini ada untuk editnya, yang di sini untuk live-nya ya, ketika tampilan waktu live-nya kayak gimana. Kemudian kalau yang bawah ini help ya, yang bawah itu pengaturan setting. Di setting juga sama kayak di OBS, ada generalnya, ada pengaturan streamnya. Nanti mau di copy kemana di sini ya untuk stream kayaknya. Secara custom dia akan memberikan URL untuk live streamnya. Kemudian untuk output, untuk pengaturan yang lainnya ya berkaitan dengan kekuatan sistem di komputer kita bisa diatur di sini, mulai dari streamingnya, kemudian recording, audio, reply buffernya. Kemudian bawahnya ada audio, ada video. Nah, ini video sama ya, untuk mengatur base canvasnya rekan-rekan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan spek komputer kita tentunya ya, disesuaikan saja. Nah, ini idealnya kayak gini kalau komputer kita komputer yang biasa-biasa aja gitu ya, spek office.
Kemudian downscale-nya ya bilinear ya, kayak gini. Kemudian untuk fps-nya bisa disesuaikan lah, common fps value. Kemudian common fps-nya pilih yang 30 aja. Nah, ini settingan standar ya default-nya, supaya tidak terlalu berat ya. Kalau masih berat ini turunkan lagi base canvas-nya. Nah, itu sekilas ya. Mungkin lanjutannya di tutorial yang selanjutnya. Kemudian di bawahnya ada hotkey untuk menambahkan shortcut ya, jalan pintas supaya kita cepat dalam mengoperasikan Streamlabs ini. Ada menu advance. Di sini menu advance itu adalah penggunaan sistem, baik itu dari penggunaan prioritasnya oleh CPU-nya, RAM-nya dan sebagainya. Rekan-rekan bisa memilih ingin memprioritaskan, maka pilih hide. Aplikasi yang lain mungkin akan di below normal ya prioritasnya, maka rekan-rekan bisa pilih hide. Atau ya standarnya above normal aja, supaya si sistem lebih memprioritaskan ke sini ya untuk proporsinya. Kemudian untuk scene collection, rekan-rekan, ini adalah satu fitur tambahan ya dibanding dengan yang lainnya, dimana kita bisa mengekspor atau mengimpor overlay ya, bingkai yang muncul gitu ya pas waktu streaming. Dan kita juga bisa mengimport widget, yang tentunya overlay atau widget itu disediakan oleh si Streamlabs-nya. Nah, itu adalah suatu keuntungannya bagi kita yang menggunakan Streamlabs. Ini ada notification, ini ada friends untuk pengaturan berkaitan dengan theme ya, atau dengan chat dan sebagainya di aplikasi Streamlabs. Ada remote control yang menggunakan Streamlabs dipadukan dengan Streamlabs Dash ya, yang ada di Android ataupun di apps. Kemudian bisa digunakan juga sebagai virtual cam, tinggal diinstal aja nantinya ya di sini. Jadi Streamlabs bisa digunakan sebagai facecam nantinya. Dan game overlay, silahkan kalau ingin mengaktifkan in-game overlay, jadi secara otomatis dia muncul ya di hotkey pas waktu kita menjalankan game. Secara default dia tidak aktif ya, disesuaikan dengan spek dari sistem komputer kita. Nah, itu sekilas yang ada menu-menu yang ada di setting. Kita down aja dulu ya. Oke, kita balik lagi ke dashboard di Streamlabs-nya setelah kita mengenali secara singkat ya menu yang ada di settingnya. Overall hampir sama lah, tidak jauh beda dengan OBS ataupun dengan Prism Lab. Nah, di dashboardnya sekarang kita akan lihat apakah ada yang beda nih, mulai dari ini si tab scene-nya. Untuk di tab scene, untuk menambah scene tinggal klik aja add new scene. Misal kita tambah aja ya, ini scene yang pertama kita tambah lagi pakai misal OP, nanti kita akan masukkan overlay ya, misal OP1. Kemudian di sini juga untuk minus artinya untuk meremove scene ya, tinggal klik aja. Kalau ini untuk mengedit scene transition. Oke, kita lihat transisi yang disediakan di overlay ini ada berapa nih. Untuk defaultnya ini pakai global ya, mode transisinya pakai cut. Kalau ingin menambah transisi tinggal aja add new transition. Di sini kita bisa memilih misal transition baru. Kemudian pilih. Di sini lumayan banyak ya di Streamlabs ini untuk transisinya, mulai dari cut, fade, swipe, slide, fade to color, luma wave, stringer, motion. Oke, kita pilih motion yang agak kekinian nih biasanya. Kayak gitu ya. Duration defaultnya 300, bisa disesuaikan. Nah, itu ini transisi baru, supaya aktif tinggal diklik di sini. Kita sambil coba aja nanti ya. Gitu kita done. Nah, ini belum terlihat karena kita belum menambahkan shots. Kita lihat dulu sekarang masuk ke tab shots. Di tab shot menu yang pertama ada toggle selective recording jika ingin mengaktifkan ya. Kalau yang kedua ada menu add to group jika ingin menggabungkan ke dalam satu grup untuk beberapa shot supaya tidak bingung nanti untuk menseleksinya. Kemudian untuk menambah shot tinggal tambah aja yang icon plus di sini, maka akan muncul. Sama lah kayak di OBS atau di Prism Lab juga. Ada beberapa di sini dikategorikan, ada essential shots, ada general shots, ada widget. Jadi kita bisa menambahkan mulai dari essential shotnya kayak media shotnya. Di sini ada informasi yang supportnya itu mulai dari MP3 ya ada ya, dan file kebanyakan di sini bisa memasukkan file video ya, format video. Bahkan file WBM pun bisa di sini. Kemudian untuk video capture the face, untuk memasukkan capture mulai dari capture card yang punya Elgato boleh,
ataupun sejenisnya. Kalau webcam sudah jelas bisa, ataupun built-in webcam misal yang ada di laptop. Screen capture secara otomatis dia akan mengcapture game ya, kalau game tersebut sedang dijalankan. Tinggal klik aja screen capture, nanti pilih window atau screen yang aktifnya pada game tersebut. Kalau di general sama ya, kita bisa memasukkan image sampai ke instant reply. Yang bedanya itu ini, ada instant reply dan OpenVR. Jadi nanti kita bisa menggunakan OpenVR ataupun SteamVR dengan menggunakan HMD ya untuk memonitoringnya. Instant reply artinya kita otomatis dia akan menjalankan yang sering kita gunakan pas waktu kita mengcapture-nya di stream kita. Kemudian kalau widget, kita bisa menambahkan widget misal kayak chatbox, alert, asalkan kita login dulu. Nanti kita bisa memasukkan widget di sini ya, kayak gitu. Selain lewat sini bisa juga lewat tab menu yang di atas supaya lebih spesifik kayak gitu. Nah, ini all-nya kan. Oke, kemudian kita close aja dulu, nanti kita tambah overlay-nya di sesi selanjutnya. Kemudian di tab mixer seperti biasa kita bisa memonitor audio internal, desktop audio. Untuk menjalankannya tinggal klik aja di sini. Kalau ingin menjalankan jangan dicentang kayak gini ya, ini tidak aktif nantinya. Dan jika ingin memonitor suaranya, misal yang pakai headphone muncul tidak ya, supaya nanti ketahuan pas waktu streamingnya muncul atau tidaknya, rekan-rekan tinggal masuk ke properties. Kemudian di properties itu ada short setting, ada global setting. Nah, kalau global setting hampir sama kayak settingan yang di sini ya. Settingan umumnya, generalnya. Kalau untuk memonitoring ya tinggal di sini, Anda di short setting yang audio monitoringnya silahkan aktifkan. Monitoring dan outputnya supaya di output waktu streamingnya ada juga. Kalau monitoring only, outputnya di mute nanti, jadi tidak kedengaran kayak gitu ya. Kemudian sama di sini juga mixer, ada mic juga sama ya untuk menu propertiesnya. Secara otomatis dia akan menambah audio mixernya ketika ada media yang berupa video ataupun MP3. Nanti kita bisa diaturnya di sini. Nah, itulah pembahasan singkat yang ada di dashboardnya, mulai dari scene, shorts, dan audio mixernya. Selanjutnya kita coba akan memasukkan salah satu media di dalam search. Pertama kita atur dulu scene yang akan kita beri untuk shortsnya. Misal kita akan streaming, maka kita supaya tidak bingung kita rubah dulu scene-nya. Yang pertama kita rename. Misal scene-nya itu opening ya, biasanya kan supaya lebih bagus itu ada openingnya. Nah, di opening aktifkan, kemudian shorts-nya kita tambahkan. Saya akan menambahkan misal overlay yang bergerak. Rekan-rekan kalau butuh overlay untuk streaming, silahkan tinggal saya cantumkan linknya di kolom komentar atau di kolom deskripsi ya. Add shorts. Kemudian bisa kasih nama opening ya, atau overlay opening. Add shorts. Kemudian kita pilihnya local fill, diaktifkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan overlay-nya yang theme-nya robot. Di sini ada opening, formatnya WBM. Nah, supaya berulang, loop-nya diaktifkan. Kalau tidak ingin merestart ketika kita mengklik scene-nya, ini di unchecklist kayak gini. Kemudian kita close aja. Oke, sudah masuk ya untuk overlay-nya. Ini cukup gagah nih. Berhubung overlay-nya kebesaran, kita sesuaikan dengan base canvas kita. Pilih klik kanan, kemudian transform, fit to screen. Kalau di OBS Ctrl F, kalau di sini ya kayak gitu karena hotkey-nya belum diatur ya. Tinggal klik kanan, transform fit to screen. Oke, ini sudah openingnya. Setelah opening, kita langsung bikin scene yang baru. Di sini sudah ada ya. Overlay kita ganti nama aja dulu ya. Kita ganti dengan star. Nah, pas waktu opening kan kita masuk ke star untuk memulainya. Misal di star saya akan masukkan lagi shorts, pakai overlay lagi, kemudian add shorts. Nah, di sini jangan yang ini, tapi yang ini diaktifkan, add new shorts. Kita kasih nama overlay ya, OP star maksudnya. Kemudian add shorts.
Seperti biasa ini di loop, ini restorannya di unchecklist, kemudian browse untuk menu start. Di sini saya sudah kategorikan nih untuk start kayak gini. Oke, sudah masuk, kemudian close aja. Klik kanan, kita posisikan dengan base canvas kita. Itu screen. Oke. Ini opening. Ini start. Satu lagi lah, kita bikin 3 scene aja. Oke nih di in game pas waktu main kita sambil coba masukkan aja yang adanya dulu ya. Misal di in game kita akan memasukkan di sini untuk live streamingnya. Kemudian di sini untuk webcamnya. Ya rekan-rekan tinggal tambah aja di sini ya. Misal kita tambahkan untuk webcamnya, tinggal ke video capture, add source. Di sini misal pakai webcam yang saya masukkan NYK. Oke, kita sambil sorot aja nih si komputer jadul saya. Close. Kemudian kita sesuaikan supaya tidak bergeser, si panelnya dikunci dulu. Ini si NYK geserkan ke sini. Kemudian atur posisinya kayak gini supaya kelihatan nanti ini ada di layar bawah. Nah, kayak gitu ya. Silahkan digeser-geser aja, sesuaikan. Oke, kemudian jika rekan-rekan ingin menambah filter di webcamnya ataupun nanti di media shot yang lain, tinggal klik aja di sini. Kemudian di sini akan ada filter, edit filter ya. Pilih visual presetnya yang disediakan. Di sini ada nih sebenarnya, mau di kayak gimana kan? Action movie. Jadi ini lebih ke color ya, color correctionnya kayak gitu ya, color adjustment dan sebagainya, modenya lah ya, kayak dramatik kayak gini. Nah ini kan mempercepat kita, tidak usah manual dari add filter. Kalau mau manual tinggal add filter aja. Untuk filter type-nya banyak, mau di crop, di scroll, dan sama ya kayak gini nih, limiter, expander dan sebagainya. Rekan-rekan bisa menambahkannya secara manual di sana ya. Kemudian kita close aja misal kayak gitu. Udah, kalau kayak gini nanti rekan-rekan tinggal masukkan capture gamenya dengan cara yang sama, tinggal letakkan di sini. Kita contohkan lah ya supaya agak lengkap. Untuk sesi lengkapnya nanti saya buat lagi ya tutorial yang lanjutannya. Nah, kita gunakan aja misal media search. Kita cari video aja. Kita cari gameplay yang sudah saya mainkan, kemudian saya di record ya. Karena kalau streaming pakai komputer spek kontang itu berat, kita record aja ya solusinya. Kita coba yang sudah di download aja nih. Call of Duty. Nah, misal di sini ada memasukkan Call of Duty ya. Kemudian kita atur seperti biasa di sini nih, ukurannya segini. Oke, supaya ketutup, letakkan layarnya di bawah panel. Udah, supaya tidak kegeser-geser tinggal dikunci. Nah itu ya, nanti kita tinggal masukkan si chatboxnya. Nah untuk tutorial memasukkan chatbox itu dapat disimak di tutorial yang selanjutnya ya, supaya durasinya ini tidak panjang. Oke, ceritanya kita sudah ya memasukkan media, baik itu waktu screen capture game atau pakai media hasil recordingnya kayak gini. Rekan-rekan, tahap selanjutnya kita akan coba melakukan live streamingnya. Nah, untuk live streaming kita buka dulu, misal kita live streamingnya di Facebook. Boleh masuk ke halamannya, atau bisa langsung tuliskan ke Creator Studio-nya fb.gg/streamer. kayak gini nanti akan langsung dibawa ke media live streamingnya. Oke, di sini sudah dibawa ke siaran langsung. Kita siapkan streaming siaran langsung. Nah, di live producer kita tinggal cari kode stream key-nya.
Nah, ini kabel stream key. Kita salin stream key-nya, salin. Kemudian kita masuk di setting ya. Masuk di setting. Kemudian stream. Nah, URL-nya kalau belum Facebook tinggal copy ya dari URL yang Facebook yang tadi. Berhubung saya sudah mengcopy sebelumnya. Nah, saya tinggal mengcopy stream key-nya. Kemudian down. Oke, kita aktifkan dulu nih di transisi openingnya. Oke, kalau sudah down, di sini rekan-rekan bisa langsung go live-kannya. Kita coba ya, langsung go live-kannya. Pastikan untuk suaranya ini ada ya. Misal di opening, rekan-rekan jika ingin mendengar tinggal diaktifkan dulu nih si propertiesnya untuk melihat monitornya. Oke, kedengaran kan suaranya? Nah, kayak gitu. Jadi pas waktu opening juga ada suaranya. Kayak gitu ya. Oke, kalau sudah yakin, kita langsung aja go live. Oke, di sini sudah go live ya, sudah memasuki, ada tombol merahnya sedang berjalan. Di sini kita langsung masuk ke Facebook kita, kita tunggu review screen-nya. Kalau sudah muncul berarti berhasil. Nah, ini dia sudah muncul ya. Berarti kita sudah berhasil. Kita seperti biasa tinggal memasukkan judul. Kita judulnya itu misal tes gameplay. Gamenya juga silahkan kasih tanda misal Call of Duty ya. Call of Duty 2. T-nya 1. Call of Duty Black Ops 2 ini. Nah, kayak gini. Udah, kalau kayak gini, kalau sudah tinggal disiarkan langsung. Kita coba mensiarkan langsung. Ini pasti bakal nge-lag sekali ya, karena ya komputernya speknya spek Office gitu, saya menggunakan komputer spek Office. Baik, berarti ini sudah berhasil kita melakukan siaran langsung dengan menggunakan Streamlabs. Kan sudah ada yang nontonnya ya. Nah, ini hanya tutorial aja ya. Nah, kalau sudah, rekan-rekan silakan tinggal memainkan. Yang memainkan gamenya tinggal dipainkan ya di Windows gamenya. Kalau hanya gameplay saja kayak gini, silakan tinggal kontrol di Streamlabs-nya. Setelah opening, karena ini sudah jalan, kita masuk ke start misal. Nah, start berarti ini sudah siap-siap untuk melakukan game. Kemudian kita kalau sudah beres start, kita masuk ke in game dan kita klik transition. Maka dia akan langsung dibawa ke in game-nya. Baik, kayak gitu ya. Jika ceritanya sudah beres nih main gamenya, rekan-rekan tinggal klik scene ending-nya dan silahkan klik transition-nya. Selesai, rekan-rekan bisa mengakhiri di end stream di sini atau bisa mengakhiri juga via live producer-nya. Namun saya biasa mengakhiri gamenya itu di sini, di live producer Facebook-nya. Kalau kayak gini sudah, tinggal tunggu akhiri tanpa raid ya. Raid itu merekomendasikan si penonton kita akan dibawa ke live siaran siapa kayak gitu ya. Kemudian kita langsung lihat postingan. Oke, sudah berhasil ya rekan-rekan semuanya. Ada suaranya juga. Nah, barusan kita mencoba lihat over scene-nya, pindah scene-nya kayak gimana. Kita lanjut lagi lihat. Nah, ini pas waktu game-nya. Ini nge-lag ya pasti karena saya di sini triple ya, sudah membuka Streamlabs, kemudian sedang screen recording, kemudian membuka browser juga. Tentunya komputer spek kentang tidak memadai lah kayak gitu. Nah, di sini juga silakan jangan lupa untuk diakhiri karena tadi kita akhirinya di Facebook, di sini tetap jalan dan kita akhiri. Nah, itu tutorial untuk pemula ya. Ini hanya sambil mereview saja bagaimana cara penggunaan Streamlabs, mulai dari kita download, install, kemudian mereview menu di user interface-nya, mencoba memasukkan shots-nya hingga melakukan live streaming-nya. Jadi untuk kesimpulannya, Streamlabs ini sangat kompleks ya. Nantinya kita bisa memadukan dengan widget
yang tentunya lebih interaktif lagi, sehingga nanti bisa memunculkan chat box di ketika kita waktu streaming game dengan sangat mudahnya. Tinggal login lagi ya ke Streamlabs-nya, nanti disediakan oleh si Streamlabs-nya. Nah, simak terus ya tutorialnya tentang lanjutan di Streamlabs desktop ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share-nya supaya ada notifikasi untuk mengikuti tutorial yang selanjutnya. Terima kasih yang sudah mengikuti di sesi tutorial ini. Akhir kata, selamat mencoba dan terus berkarya.